2010 itu saya rental dulu, rental rental jadi dulu ya. saya pinjam unit orang ya. Sampai kemudian 2011 saya mulai beli tuh. Mulai beli. Titor waktu itu kebanyakan pelaku-pelaku sewa mobil di sini masih belum online minded. Gitu. Jadi pelakunya banyak sebenarnya, tapi yang online minded sedikit. Jadi traffic punya saya tuh jadi tinggi sendiri tuh. Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Erwin Suryana selaku dari owner dari Banten Tour Mandiri atau BTM Travel, betul ya Pak? Betul. Terima kasih Pak Erwin sudah menerima Transgo Pak di kantornya di Serang ini Pak ya. Dengan senang hati, ya. Pak Abdul. Baik, Pak, menarik terkait profil dari BTM Travel ini kan diketahui kan lahir berawal dari bisnis penjualan tiket pesawat ya Pak ya, tahun 2010. Mungkin bisa cerita Pak sejarah perjalanan bisnisnya Pak? Ya, betul. Jadi kita sebetulnya dulu bukan transportasi gitu. Awal mula itu saya iseng-iseng gitu buka usaha penjualan tiket online. Nah, oke. Lama-lama penjualan tiket online itu kok banyak gitu ya. Jadi pada saat itu saja udah ratusan juta waktu itu saya bisa jual setiap bulan. Nah, tentu kalau yang beli tiket dia pasti berangkat ke bandara kan. Nah, karena lihat penjualan tiketnya banyak, muncul tuh ide bisnis di saya tuh. Berarti ini kalau saya jual layanan drop bandara juga akan banyak juga nih potensi gitu. Nah, disitulah kemudian ide untuk membentuk unit bisnis lain di bidang transport dengan basis data pembeli tiket pesawat kita yang waktu itu sudah ada. Gitu. Akhirnya kejadian tuh kita punya transport. Waktu itu masih belasan unit lah. Kira-kira 2012 tuh kita masih punya sekitar 15 atau 16 unitan. Yang khusus memang untuk drop in out bandara. Pada saat itu. Itu awal mula saya punya bisnis transport sih. Jadi bisnis penjualan tiket ini bisnis pertama atau sebelumnya ada bisnis lain? Bisnis pertama. Bisnis pertama. Ya. Sebelumnya profesional berarti ya Pak? Ya, saya pekerja lah, saya pekerja, karyawan lah sama dengan yang lain. Nah, kebetulan memulai bisnis di bidang itu. Dan pada akhirnya 2012 memulai untuk expand di sisi transport Pak ya? Itu dimodali dengan berapa unit tadi Pak? 2010 itu saya rental dulu, rental dulu ya? Saya pinjam unit orang ya. Sampai kemudian 2011 saya mulai beli tuh. Waktu itu 2 unit dulu yang pertama. Unit pertama saya masih ingat banget tuh. Suzuki EPV. Suzuki EPV itu waktu itu. Habis itu baru beli Avanza gitu kayak gitu. Sampai 2012 sudah mulai belasan unit sih. Apakah di 2012 bisa dikatakan di titik awal perjalanan dari BTM Travel Pak? Betul. Jadi pada saat 2012 ini bisnis transport kita itu bukan hanya drop in out bandara. Pada saat itu kita mau meluncurkan website pertama ya di bidang transport, namanya sewamobildiserang.com. Nah, jadi kita udah mulai waktu itu mau merebut pasar lain selain antar jemput bandara gitu. Dan alhamdulillah waktu 2012 itu kita sudah punya market dari misalnya dari hotel-hotel, tamu-tamu hotel, kemudian dari kunjungan-kunjungan dari pemerintahan, dari industri. Kebetulan kan Banten ini banyak industri kan. Jadi sudah mulai dapat market lain selain drop in out bandara. Jadi rentalnya memang udah agak luas.
Oke, berarti secara domain waktu itu udah spesifik ya, udah sewamobil.com Banten. Sewa mobil di Serang.com. Oh, di Serang.com. Website pertama ya itu. Sekarang sih udah nggak ada. Oh, Sekarang udah nggak ada. Oke. Emang secara spesifik memang dibangun branding untuk market di Serang waktu itu ya, Pak? Waktu itu kepikirannya ya, saya belum apa ya, belum berpikir yang lain gitu. Tapi karena spesifik itu, akhirnya website itu trending, masuk di halaman satu, karena mungkin keyword itu paling cocok. Jadi begitu orang nyari mobil di Serang, nomor satu Pak ya, di Google ya. Di Google, jadi dari luar daerah tuh banyak ke kita, dari Medan, dari Jakarta, dari Surabaya, pada masuk tuh. Kebetulan kompetitor waktu itu kebanyakan pelaku-pelaku sewa mobil di sini masih belum online minded. Jadi pelakunya banyak sebenarnya, tapi yang online minded sedikit. Jadi traffic punya saya itu jadi tinggi sendiri tuh. Kalau saya sih, kalau sekarang sih udah banyak ya. Kita pun punya website juga dengan udah berubah strateginya, bukan seperti itu. Di 2012 itu pemainnya sendiri sudah banyak Pak sebenarnya. Sebetulnya sudah banyak aktual, lebih banyak orang yang duluan main daripada saya. Unitnya pun mungkin lebih banyak yang lain ya, yang lain lebih banyak, saya lebih baru. Tetapi saya unggul di online. Unggul di online, di strategi marketingnya. Betul. Jadi saya lebih banyak dapat tamu pelayanan itu dibandingkan bahkan rental-rental yang lain yang lebih dulu ada. Karena saya punya keunggulan tadi di market online tadi itu. Dengan mendadak ada permintaan banyak itu lewat online itu, tentu kan harus memastikan ketersediaan armada, Pak. Waktu itu mensiasatnya gimana, Pak? Jadi kalau unit kita waktu itu masih sedikit ya, masih belasan unit pada saat itu. Pada saat kita kurang, kita biasanya ambil rekanan gitu ya. Nah, bermitra ya? Bermitra. Nah, seiring waktu, ya kemudian kita pun mulai nambah gitu, nambah 1-2 unit terus. Jadi mulai pertumbuhan aset kita mulai dari situ sih. Bisa kasih gambaran tahun pertama itu Pak, pertumbuhan bisnisnya Pak, dengan masifnya permintaan waktu itu Pak? Kalau dari sisi transport ya, dari sisi transport, saya kira itu 2012 itu peningkatan kita cukup cukup tinggi gitu dibandingkan sebelumnya. Jadi karena itu bisa dilihat dari angka-angka penjualan. Angka-angka penjualan kita udah mulai ratusan, udah mulai ratusan juta tuh pada saat itu. Dan ukuran pada saat itu gede banget loh. Itu gede banget, angka segitu tuh. Jadi akhirnya kemudian kita berpikir transport ini jadi bisnis utama. Jadi serius gitu. Dari mulai kita coba-coba, akhirnya pada tahun itu saya mulai berpikir nih harus serius. Nah, mulai kita pengadaan unit, kemudian kita tata pola manajemennya. Secara operasional kita juga belajar ya dari pelaku-pelaku usaha transport lain. Sehingga kita punya standar layanan, punya standar operasional yang lebih bagus. Per hari ini sendiri untuk BTM Travel Pak, sudah memiliki layanan apa saja Pak? Kalau saat ini kita sudah punya armada sekitar 200-an unit. 200 unit ya. Dan bidang bisnisnya yang daily pelayanan daily, kemudian juga korporat. Misalnya kita masuk ke kontrak-kontrak perusahaan atau di instansi. Di instansi misalnya kita masuk di LKPP, di katalog ya. Kemudian kita juga punya unit bisnis shuttle sekarang. Nah, unit bisnis shuttle itu juga sekarang udah malah jadi backbone. Udah mulai tumbuh Pak ya? Ya, kemudian kita juga sudah punya unit bis pariwisata. Unit bis pariwisata juga sekarang udah mulai. Dari sekian layanan tadi yang disampaikan Pak Erwin nih, untuk kontribusinya paling banyak yang mana Pak per hari ini Pak? Paling banyak untuk revenue. Kalau dua tertinggi, pertama itu shuttle, yang kedua adalah kontrak-kontrak ya. Nah itu saya lihat yang paling jos. Justru shuttle Pak ya? Padahal baru nih ya? Atau ya shuttle itu baru sekarang tahun ke-6. Tahun ke-6? Sorry, maaf, saya koreksi, tahun ke-5. Tahun ke-5, Justru sekarang jadi nomor 1 untuk secara revenue Pak ya? Yes.
secara revenue sekarang jadi unggulan nih. Nah, baru nomor 2-nya itu yang kontrak-kontrak ya, kontrak-kontrak korporat sama instansi itu juga lumayan penyumbang ke pendapatan perusahaan. Oke. Kenapa justru shuttle, Pak? Apakah mungkin secara bisnis model lebih cash and carry, Pak, atau emang demand-nya lagi tinggi, Pak? Jadi gini, kalau shuttle itu kalau kita ibaratkan dengan makanan, shuttle itu makanan pokok. Oke. Iya. Kalau pariwisata itu makanan tambahan. Oke. Nah, jadi kalau pariwisata itu kebutuhan tersier. Betul. Orang kalau ada duit, liburan, Pak ya. Liburan, dia berangkat wisata, iya kan? Oke. Nah, tapi kalau shuttle, dia kebutuhan pokok, maksudnya bukan tersier. Orang cenderung sudah mengalokasikan biaya transportasi untuk pekerjaan dia sehari-hari, untuk kebutuhan bisnis, untuk dia sekolah misalnya berangkatan. Jadi sudah seperti kebutuhan wajib begitu. Nah, sehingga fluktuasi pada saat resesi misalnya sekarang itu sedikit pengaruhnya. Coba kita bandingkan dengan pariwisata ya. Bisnis pariwisata pada saat sekarang ada pelarangan sekolah misalnya, tidak boleh study tour, langsung dia anjlok berat gitu. Tapi bisnis shuttle itu tetap progresif tang gitu. Nah, itu saya lihat. Jadi setelah saya masuk ke bisnis itu, kelihatannya shuttle ini seperti kebutuhan pokok. Gitu. Jadi fluktuasinya dia relatif lebih stabil. Dan sekarang untuk shuttle melayani rute mana sih, Pak? Kita kalau sekarang Banten to Jakarta dan Banten to Bandung ya. Dan kita punya rute yang paling lengkap di Banten dibandingkan kompetitor manapun. Karena apa? Seluruh titik Banten yang ada sekarang di setiap kabupaten kota itu pasti ada BTM-nya. Nah, sebut saja misalnya Pandeglang, Rangkas, Cilegon, Serang, Tangerang, Tangsel, itu kita punya titik poinnya. Sementara kompetitor kita yang lain mungkin ada di Banten, tetapi hanya ada di 1 atau 2 kota. Jadi makanya sampai saat ini BTM tuh masih menjadi market leader. Karena titik kita paling lengkap, kemudian jadwal kita juga paling banyak. Berarti ada 2 rute utama ya, ke Bandung dan ke Jakarta, Pak ya? Betul. Paling banyak, Pak, secara trafficnya yang mana, Pak? Dan okupansi mungkin ya? Dibandingkan Jakarta ya, saya lihat Jakarta ini juga potensinya tinggi, tetapi kebetulan kita mulai buka rutenya Bandung dulu. Gitu. Jadi kalau hitung-hitungan dari jumlah produksi, jumlah penumpang, itu memang lebih tinggi Bandung dibandingkan Jakarta. Nah, kita mulai garap Jakarta itu mungkin baru tahun kedua sekarang. Baru tahun kedua. Nah, ini tahun kedua? Kalau rute Jakarta. Untuk Jakarta ya? Betul. Jadi kita main duluan Bandung dulu. Nah, baru Jakarta. Tapi saya rasa ke depan rute Jakarta ini juga akan terus naik. Berkembang ya, Pak? Betul. Dan mungkin akan bisa lebih banyak dibandingkan Bandung. Kalau dari karakter penumpangnya sendiri antara Bandung dan Jakarta ini beda ya kebutuhan atau sama, Pak? Jakarta dan Bandung itu kebanyakan memang pekerja. Kalau saya lihat ya lebih banyak. Di samping itu mungkin orang yang sekolah Bandung ini kan banyak kampus ya, banyak kampus. Tapi saya lihat. Dan itu daily, Pak, atau hanya ada di hari peak tertentu, di hari tertentu untuk? Kalau Bandung weekly ya kalau Bandung. Tapi kalau Jakarta daily. Jakarta daily. Banyak yang dia komuter tiap pagi berangkat sore pulang gitu. Pagi berangkat sore. Itu yang dimaksud Pak Erwin sebagai primer ya tadi ya. Betul. Oke. Berarti Bandung ini orientasi tidak hanya untuk liburan sebenarnya, juga ada kebutuhan pekerja juga, bisnis juga. Betul. Bahkan menurut saya lebih dominan yang pekerja dibandingkan yang leisure ya, yang liburan. Kalau yang jadi banyak industri di kita. Banten ini kan daerah industri. Kalau Serang tuh ada di Cikande, kalau Cilegon tuh ada di kawasan industri di Anyer, di Cilegon. Nah itu rupanya banyak orang luar daerah juga, banyak orang Jakarta, banyak orang Bandung gitu. Jadi mereka
Kalau Bandung tuh setiap minggu dia pulang. Oh, oke. Jadi saya nyebutnya penumpang PJKA. Pergi Jumat, kembali Ahad. Gitu. Oke. Makanya kita ada promonya tuh, promo PJKA. Oh, oke. Dia beli tiket bundling, harganya lebih murah. Gitu. Oke. Dan itu apakah tidak terpengaruh dengan kan selama 10 tahun terakhir kan ada banyak infrastruktur baru, Pak ya. Misal jalan tol MBZ, terus juga kereta cepat. Belum lagi juga yang kereta yang konvensional pun masih tinggi untuk permintaan. Apakah itu berpengaruh, Pak, di bisnis BTM? Nah, karena kita mainnya Banten, Jakarta, dan Banten, Bandung, pengaruhnya sedikit. Sedikit ya. Nah, bahkan di beberapa kejadian justru itu jadi peluang baru. Nah, kalau mungkin pemain yang dari Jakarta, Bandung, saya rasa mungkin ada pengaruhnya. Oke. Ya. Karena pick up-nya emang di jarang ya di Jakarta. Nah, tapi kalau dari sisi kita nih Banten, justru itu memunculkan potensi baru. Di mana orang Banten yang ingin naik kereta cepat ke Halim, naik shuttle kita. Makanya kita buka rute ke KCC Halim. Oke. Ada. Oke. Nah, jadi itu malah jadi potensi baru ya. Oke. Kalau secara penurunan saya rasa nggak pengaruh lah karena tidak terkoneksi ke Serang kan rutenya, rute keretanya. Nah, untuk shuttle ini kendaraan yang mensupport jenisnya apa saja, Pak? HIS. Kita kebanyakan HIS. Kemudian ada sedikit pakai Elf ada. Pakai Grand Tour ada. Oh, Grand Tour itu yang tadi, Pak, yang minibus ya? Atau mikrobus ya? Mikrobus ya. Oke. Mikrobus. Oke, itu dengan kapasitas yang lebih banyak atau gimana, Pak? Iya. Oke, apa bedanya? 17 seater. Apa bedanya dengan yang HIS, Pak? Yang kursinya banyak pasti harganya lebih murah. Oke. Dibandingkan yang kursinya sedikit. Kira-kira itulah. Oke. Jadi orang lebih suka kan. Ada juga segmented yang memang concern di harganya karena memang tadi itu kebutuhan harian itu mereka. Oke. Boleh tahu gambaran okupansi, Pak, di weekday sama weekend, Pak? Kalau untuk shuttle ini. Shuttle kalau weekend sih penuh, Pak. Kalau weekend itu udah pasti 100% lah kalau weekend ya. Kalau weekdays ya 50% okupansi. Average lah, kalau kita bicara average antara 70-80%. Dan itu hitungannya masih aman lah, Pak, ya untuk bisnis di shuttle ya. Masih bisa hidup lah. Masih hidup. Masih bisa hidup. Oke, sekarang beralih di sisi unit unit bisnis di rental mobil, Pak. Itu kan ada juga domain baru rentalmobilbanten.com, Pak. Itu masih jalan, Pak? Masih. Oke. Kita udah punya beberapa website malah sekarang. Ada btmren.id, rentalmobilbanten.com, kemudian transkitaren.com ada. Jadi malah sekarang udah mulai banyak website. Nah, itu secara model bisnis apakah sama, Pak, dengan yang awal tadi, Pak? Jadi satu website untuk target market tertentu. Website lain untuk target market yang lain lagi gitu. Jadi kita pakai beberapa web lah. Kalau untuk shuttle juga kan kita webnya sendiri juga. Ada btmshuttle.id ya. Jadi kemudian untuk wisata ada btmtour.id. Jadi memang ada spesialisasinya kira-kira gitulah. Tiap layanan ada brandnya sendiri ya, Pak? Betul. Ya? Oke. Supaya target marketnya itu lebih spesifik, lebih kena lah kira-kira. Dan customer tidak bias ya, maksudnya yang mana yang layanan yang dari BTM. Oke. Pak, bicara soal rental mobil nih, Pak, untuk di kawasan Banten seberapa besar sih, Pak? Wah, banyak banget. Banten itu menurut saya potensinya besar. Contohnya sebagai bukti itu banyak pemain-pemain luar udah masuk ke sini. Sebut saja kalau saya sebut merek Trek itu udah ada di sini kan, udah ada di Cilegon. Itu bukti bahwa memang permintaan sewa kendaraan di sini memang tinggi karena memang di sini daerah industri, daerah bisnis, ya, itu mempengaruhi juga ke permintaan kita. Jadi potensinya menurut saya masih cukup besar lah. Kuenya masih gede. Nah, tinggal kemampuan pengusaha-pengusaha lokal ini yang bisa ngimbangin pengusaha-pengusaha level nasional yang masuk ke sini. Karena kan bagaimanapun kita harus unggul di produk.
Jadi kita nggak hanya bisa menjual kedaerahan aja bahwa kita adalah produk lokal. Ya. Kalau produknya nggak unggul, tetap aja kita akan kalah. Gitu. Besar ini dalam konteks itu di segmen mana nih Pak? Korporasi atau retail? Corporate. Oh, lebih besar di corporate ya Pak? Lebih besar di corporate. Kalau retail menurut saya jumlahnya nggak begitu banyak lah dibandingkan yang corporate. Oke, berarti untuk BTM ini lebih besar di rental untuk corporate ya Pak? Betul. Berapa besar Pak persentasinya? Kita main di retail nggak lebih dari 20%. Tidak lebih dari 20%? Iya, Oke. Retail. Kalau corporate dan yang instansi tadi lebih besar, jauh lebih besar. Kenapa lebih memfokuskan di corporate? Apa karena risikonya lebih rendah Pak ketimbang retail Pak? Jadi biasanya kalau kita pengen growth lebih cepat, lebih besar, kue bisnisnya ya mainnya di corporate. Kalau kita mau main di retail terus, ya kita agak susah gede gitu. Jadi karena memang kuenya terbatas dan juga kemampuan operasional kita. Kalau dari sisi operasional ya, retail ini juga lebih lebih kompleks. Lebih tantangannya lebih ya Pak ya? Betul, lebih kompleks. Nah itu akhirnya pengaruh juga ke kapasitas layanan kita. Nah jadi saya kira corporate tetap lebih cepat kita growth. Oke, retail ini dalam konteks lebih kompleks, apakah juga karena ada potensi untuk kehilangan armada Pak yang dimaksud Pak Erwin itu? Ya, untuk memonitor posisi kendaraan. Kalau saya kebetulan nggak main yang lepas kunci ya. Oh, oke. Saya maksud lepas kunci yang pelanggan perseorangan. Kalau lepas kunci pelanggan corporate, iya. Gitu. Jadi resiko yang masalah tadi kehilangan, kemudian gagal bayar misalnya, lebih relatif bisa ditekan. Karena saya main di segmen itu. Biasanya kalau dari BTM untuk mengantisipasi resiko-resiko tersebut apa yang dilakukan Pak? Pasti kalau kita pakai tools atau alat pengaman alat pengaman yang paling umum sih saya lihat pakai GPS, alat yang paling umum. Kemudian beberapa unit kita kalau yang shuttle itu pakai kamera, gitu kan, untuk standar keamanan sih. Berarti trennya sekarang untuk shuttle ini sudah tersedia pasti di GPS ya Pak ya? Sama untuk kamera? Ya, kalau yang selain shuttle, saya hanya pakai track GPS aja. Maksud saya yang GPS untuk tracking posisi begitu kan. Tapi kalau yang untuk shuttle, kita tambahin fitur lain dengan kamera. Nah, kamera itu kan untuk kepentingan pemantauan penumpang, kemudian pemantauan traffic. Jadi kalau ada kejadian di jalan raya begitu, kita bisa monitoringnya lebih mudah. Artinya posisi kameranya mengarah ke penumpang Pak ya? Ke dalam dan keluar. Ke dalam keluar. Ke dalam dan keluar. Maksudnya ke dalam itu ke kabin gitu keluar itu ke jalan. Ke dalam untuk memantau traffic penumpang. Betul. Untuk keluar untuk safety gitu ya. Penumpang dan bagasi. Dan bagasi. Bagasi. Bagasi juga kan kita monitor. Apa isu yang untuk kalau bagasi Pak? Kalau isu bagasi, pertama kita harus memastikan bahwa semua barang bawaan penumpang kita itu aman, gitu. Jadi kita bisa lihat record gitu kalau ada kejadian yang tidak kita inginkan begitu, misalnya kehilangan atau orang salah bawa bagasi. Nah kita punya data. Jadi itu sih untuk kepentingan safety pelanggan juga. Artinya tidak hanya manifest penumpang, juga manifest barang Pak ya? Dan untuk men-tracking lebih gampang? Men-tracking, betul. Jadi kita punya data. Karena pernah beberapa kejadian ya, contohnya dia ketinggalan. Dia ketinggalan atau salah ambil. Kadang-kadang tas itu banyak yang sama gitu. Misalnya tasnya hitam nih. Nah pas turun dia nggak teliti tuh. Misalnya bawa, bukan mencuri ya, namanya dia nggak sengaja gitu, ketuker. Nah kalau ketuker itu, nah kita punya recordnya. Pada saat itu diambil penumpang siapa gitu. Pernah kejadian. Barang ketinggalan juga, barang penumpang
Kalau ketinggalan di kursi, kita pastikan kru kita nggak ada yang macam-macam, karena dia tahu bahwa dia diawasin. Oke. Jadi sejauh ini tidak pernah ada isu yang misalnya tadi kehilangan tadi. Berarti posisi teknologi atau kamera itu juga menghindari fraud, Pak, ya, di lapangan. Oke. Jadi pelanggan juga merasa aman. Kita sebagai operator pun juga secure gitu. Kita bisa monitoring lah. Nah, mengurangi ekses negatif lah. Artinya sebelum ada teknologi kamera itu sempat ada fraud nggak? Atau gimana, Pak? Sempat ada case kehilangan. Oke. Nah, itu yang kemudian kita antisipasi supaya tidak boleh terjadi lagi. Oke. Pak, kembali soal layanan shuttle ini, apakah ke depan ada pembukaan rute baru, Pak? Dengan peluang yang ada, kan tadi Pak Arif mengatakan untuk Jakarta ini marketnya masih besar untuk expand lagi gitu. Betul. Jadi kita lagi fokus memang saat ini garap rute Jakarta, karena rute Jakarta ini marketnya belum seluruhnya kita garap ya. Jadi lagi concern ke situ sekarang. Nanti ke depannya kita juga ingin masuk ke daerah lain ya. Ke daerah lain tuh misalnya ke Sumatera misalnya. Sudah mengalir luar Jawa, Pak, malah ya? Iya. Ke depan ya kita punya rencana begitu. Atau mungkin ke daerah-daerah lain yang sekarang belum kita masukin. Tapi sementara ini sih saya masih concern di rute Jakarta ya. Jadi kita ingin di Jakarta juga kita mendominasi. Oke. Kalau Sumatera ini yang menarik yang mana, Pak, untuk rute barunya? Saya lihat Sumatera itu, kita lihat dari infrastruktur ya. Kalau secara infrastruktur yang sudah ada tol itu pasti punya potensi bisnis shuttle yang bagus. Sekarang kan yang sudah ada tol tuh Lampung, Palembang. Betul. Ya kan? Ya. Kemudian mana lagi tuh? Ke Jambi ya, nanti sebentar lagi. Jadi akses tol itu memberikan peluang juga ke bisnis transportasi darat. Dulu orang mungkin males naik transportasi darat karena lama. Ya. Nah, setelah ada tol, kemudian waktunya menjadi lebih ringkas, menjadi lebih singkat, jadi lebih cepat, sehingga orang lebih suka. Nah, seperti Jawa sekarang kan ada Trans Jawa itu, pelaku akapnya kan banyak banget kan setelah ada tol dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi infrastruktur itu mempengaruhi peluang. Jadi infrastruktur follow bisnis lah. Step menuju ke sana, apakah sudah ada persiapan, Pak, untuk ke rute Sumatera ini? Belum. Modalnya masih belum kuat ya. Nunggu bantuan IMF dulu. Karena mungkin secara armada mungkin lebih besar, Pak, ya, pasti. Pasti kebutuhan armadanya kan kalau kita garap rute baru minimal 5 unit kita harus ada tambahan. Dengan jenis armada yang berbeda lagi ya. Betul. Minimal apa, Pak? Medium, big bus? Kalau saya sih masih fokus sekarang di HIS ya. HIS karena memang yang shuttle ini kelihatannya masih cocok untuk tipe jenis itu. Bisa dimasukin ke kota dia. Kalau bus kan terbatas tuh, dia nggak bisa ke daerah-daerah tertentu yang misalnya kalau di Jakarta, misalnya dia bikin shuttle point di mall gitu kan susah ya. Kalau HIS ini gampang. Oke. Tadi Pak Erwin menyatakan kalau untuk okupansi rata-rata untuk WD itu kan sekitar 50%, Pak, ya, lebih ya. Cara BTM untuk meningkatkan okupansi, apakah ada strategi, Pak, entah itu gimmick marketing atau seperti apa? Ya, kalau kita sih strategi banyak ya. Cuma kelihatannya strategi yang paling efektif ya marketing digital, marketing online. Jadi itu yang kita garap gitu dibandingkan marketing konvensional ya. Jadi saya lihat pola marketing digitalnya lebih efisien, lebih efektif. Nah itu selama ini yang kita garap. Kemudian yang kedua program-program promo tadi seperti tadi misalnya tiket bundling, kemudian tiket promo pulang pergi gitu kan. Apalagi itu
Oke. Apakah termasuk mungkin ada improve di sisi armada kan tentu kan entah itu penambahan fitur atau permajaan armada itu apakah juga berpengaruh Pak untuk Ya, dari jadi penumpang? armada ini makanya BTM ini main di semua kelas. Misalnya kelas luxury. Kita juga main untuk garap segmen penumpang yang luxury. Kita juga main yang kelas eksekutif biasa, yang seatnya 14 gitu kalau di HIS itu juga ada. Kemudian kita juga main yang tadi mikrobus tadi, yang di 17 seater gitu. Kita juga masukin juga. Kalau weekend bahkan kita turunin bus juga untuk memenuhi lonjakan permintaan kan. Jadi intinya sih semua kelas kita masukin. Di mana yang ada duitnya kita masukin. Pak, dengan sekarang mungkin trennya juga penumpang udah mulai cerdas, justru jadi keuntungan bagi BTM atau sebaliknya Pak? Karena orang sudah tahu nih spek dari kendaraan yang mau dipakai gitu. Betul, sekarang penumpang itu udah kritis ya, jadi memang tantangan buat kita sebagai operator adalah selalu improve ya? Setiap jadi inovasi terus terkait dengan layanan, terkait dengan juga armada kita. Makanya kita armada harus juga update, harus bagus, harus baru terus, karena memang itu tuntutan. Kalau kita tidak mengikuti tuntutan pelanggan, ya kita akan kalah dengan pesaing. Jadi kita menganut konsep kita akan dibutuhkan kalau kita mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Gitu. Jadi kalau kita ingin dibutuhkan oleh pelanggan, kita harus mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Betul. Itu sih. Oke. Itu dari sisi armada dan layanan sudah Pak. Kalau dari sisi drivernya atau pengemudi Pak, dari sisi itu kompetensi dan safety-nya Pak, apa yang disiapkan? Ya, kalau dari sisi pengemudi, tentu kita punya standar. Punya standar misalnya dari persyaratan administratifnya, memenuhi kualifikasi tertentu. Misalnya di semua driver di BTM itu ya harus punya SIM B umum, kemudian punya pengalaman, bukan baru bawa mobil, punya pengalaman. Kemudian kita juga lakukan namanya test drive, gitu kan. Mereka uji coba. Jadi mereka itu tidak langsung diterima. Tidak langsung diterima. Jadi ada yang namanya masa training. Selama masa training itu ya mereka dinilai. Kemudian kalau tahapan-tahapan itu lolos, baru kemudian mereka akan diterima sebagai karyawan tetap dan mendapatkan fasilitas yang lebih bagus dibandingkan yang training gitu. Biasanya yang perlu ditekankan ke driver apa Pak? Apakah nomor satu safety atau yang penting nyaman di pengemudinya Pak untuk selama perjalanan? Tentu kan ada style-style pengemudi yang tentu yang berbeda gitu ya. Kalau kita urutkan gitu, paling tinggi prioritasnya adalah safety. Paling tinggi prioritasnya adalah safety. Kita belanja safety ini BTM ini lebih banyak dibandingkan belanja yang lain. Belanja safety kita contohnya boleh dicek sedikit operator shuttle yang punya mesh di setiap titik pemberhentian. Mesh khusus driver Pak ya? Yes. Jadi kita di seluruh rute di titik akhirnya itu pasti ada mesh driver. Nah itu adalah bagian dari belanja safety. Supaya apa? Mereka pada saat nunggu, pada saat mereka end service, mereka bisa beristirahat dengan nyaman. Nah itu standar kita dari sejak kita meluncurkan bisnis shuttle ini. Jadi memang belanja safety kita banyak. Kemudian yang kedua dari sisi jadwal kerja, jadwal kerja. Untuk rute jauh seperti ke Bandung, dia hanya boleh 1 kali PP. Dan 1 kali PP-nya itu istilahnya tidak tektok. Tektok tuh nyampe jam 12, jam 1 udah jalan balik, nggak boleh. Dia minimal ada jeda 2 jam. Nah, kebanyakan di kita itu 3 atau 4 jam itu jedanya. Sehingga mood driver ini terjaga. Nah, mood driver ini mempengaruhi juga pola dia mengemudi. Menghindari fatigue atau lelah Pak ya ketika kita mengemudi ya.
Nah, kemudian yang ketiga kalau yang jarak jauh itu kita hanya batasi layanan operasional kita terakhir keberangkatan itu jam 8 malam. Karena Bandung ke sini itu kan 4 jam ya. Betul. Berarti estimasi dia akan sampai di titik akhir itu jam 12. Nah, karena kalau orang transport ngerti pasti. Jam kritikal itu ada jam 1 sampai jam 3. 1 dini hari sampai jam 3 dini hari ya kan. Kalau orang transport saya kira paham jam kritikal itu. Nah, kita menghindari jam kritikal tadi. Oke. Dan itu memang sudah menjadi SOP wajib Pak ya untuk semua driver Pak ya. Dan semua. Sangat efektif untuk menghindari resiko di jalan nih. Alhamdulillah sejauh ini kita nggak ada isu yang fatal. Nggak ada isu yang fatal. Alhamdulillah dari sisi safety. Nah, mudah-mudahan ya itu kita pertahankan ke depan. Oke, Pak. Tadi disampaikan juga secara milestone kan BTM kan sudah digital karena menggunakan platform website untuk digital marketingnya gitu. Untuk per hari ini untuk digitalisasi bisnisnya apa saja Pak yang di-improve nih, dibarui? Kanal digital kita udah lengkap semua rasanya. Kita ada di website, pemesanan online via website juga ada, kemudian mulai dari tiketingnya Pak? Betul. Kemudian di aplikasi juga ada, aplikasi di Play Store, di App Store ada semua. Kemudian kita juga ada di marketplace, semua marketplace juga kita ada. Kemudian kita juga ada di pemesanan kioska itu. Kioska itu yang tak dia pakai mesin gitu. Kalau dia di pull gitu. Jadi saya kira udah lengkap banget sih. Seluruh sarana online itu tersedia. Kemudian juga yang lewat biasa menggunakan WA gitu ya. Saya nggak mau lah di website, saya pengennya di WA. Kita juga udah pakai chatbot. Udah pakai chatbot. Jadi orang 24 jam bisa dilayani. Gitu. Jadi tidak harus menunggu jam operasional CSO-nya buka gitu. Jadi karena CSO ini kan ada jam operasionalnya ya. Ada 2 titik yang 24 jam ada, tapi kita kan ada 15 titik. Yang lainnya itu tidak 24 jam. Nah, tetapi pelanggan bisa tetap kita layani dengan chatbot tadi atau kanal online lain yang tersedia. Apakah bisa dikatakan secara bisnis end-to-end-nya untuk BTM ini sudah digital semua Pak? Iya betul. Karena digitalisasi ini adalah keniscayaan zaman hari gini gitu. Jadi digitalisasi adalah keniscayaan. Makanya kita concern banget di aspek itu. Dan BTM sejak awal memang udah digitalisasi minded. Udah digitalisasi minded. Baik. Terakhir Pak Erwin, rencana atau target BTM ke depan Pak untuk entah jangka pendek atau 5 tahun ke depan Pak? BTM ini ingin terus memberikan manfaat lebih banyak pada orang lain. Artinya apa? Kita terus ingin bertumbuh. Ingin bertumbuh supaya apa? Supaya lebih banyak orang merasakan manfaatnya. Baik itu dari sisi kita sebagai perusahaan untuk karyawan maupun juga untuk customer-nya. Jadi kita akan terus bertumbuh untuk memberikan manfaat yang lebih luas untuk masyarakat. Terima kasih Pak Erwin, sukses untuk BTM Travel Pak. Terima kasih Pak Abdul, luar biasa. Sukses juga untuk Transgo. Siap, terima kasih Pak.